Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rosa Rahmadianti dengan NIM V1323076. Pada video kali ini saya akan membahas bisnis analitik di mana nanti di dalam video ini yang pertama akan membahas linear regression, kemudian yang kedua yaitu linear regression hypothesis testing, kemudian yang ketiga itu data logistic regression binary, dan yang keempat ada machine learning. Langsung saja yang eh, file pertama saya akan share screen terkait linear regression prediction. Ini terdapat data yang diketahui duration dan juga score, di mana pada duration ini apabila satu maka akan mendapatkan skor sebanyak 76, kemudian apabila durasi 2 akan mendapat skor 78 dan juga seterusnya. Nah, untuk langkah pertama, di sini kita akan memberi nama duration ini sebagai variabel X dan juga skor ini sebagai variabel Y. Kemudian setelah itu kita mengerjakan yang coefficient of slope di sini. Bagaimana caranya? Yaitu kita menggunakan rumus Linus. Kita ketik sama dengan, kemudian Linus, setelah itu dalam kurung, untuk Y-nya ini kita isi dari data ini hingga kita blok sampai bawah. Kemudian kita kasih eh, penanda, pemisah, pembatas. Setelah itu untuk X-nya kita blok dari sini hingga sini. Kemudian kita kasih pembatas, titik koma. Kemudian kita ketik true dan false. Ini untuk mengetahui apakah data yang digunakan itu normal atau tidak. Setelah itu kita kasih kurung tutup, kemudian kita enter. Setelah diketahui ini, kemudian kita akan mengisi yang coefficient of intercept dengan cara kita membuat chart. Bagaimana? Yang pertama itu kita blok datanya dulu. Kemudian masuk ke insert, kemudian chart scatter. Setelah itu klik kanan, kemudian add trend line. Kita scroll ke bawah dan centang display equation on chart. Nah, akan muncul persamaan yaitu Y sama dengan 5,250 X plus 67,162, di mana nanti kita memasukkan angka yang 67,162 ini ke dalam sel coefficient of intercept. Ini juga sudah terdapat rekomendasinya. Kita ketikkan 67,162. Setelah itu, kita mengerjakan yang sel ini dengan menggunakan
rumus sama dengan, kita ketik sama dengan, kemudian coefficient of slope ini. Jangan lupa untuk dikunci agar datanya tidak error dengan menggunakan FNF4. Setelah itu kita kalikan dengan duration yang ini. Kemudian kita tambah. Kita tambahkan dengan coefficient of intercept-nya yang ini. Dan kita kunci FNF4. Setelah itu kita enter. Kita Nah, nanti otomatis akan seperti ini hasilnya. Kemudian kita tarik saja ke bawah atau kita double klik ini untuk mengisi datanya ke bawah untuk mempercepat. Kemudian kita hilangkan desimalnya. Setelah itu double klik. Nanti otomatis akan terisi. Nah, ini kita blok untuk membedakan hasilnya. Jadi di sini dalam durasi 6 ini nanti akan mendapatkan skor sejumlah 99 dan juga seterusnya hingga bawah. Baik, untuk selanjutnya kita akan mengerjakan file dari linear regression hypothesis testing, di mana di sini sudah diketahui yang yaitu iklan radio sebagai variabel X1, kemudian digital marketing sebagai variabel X2, iklan koran sebagai variabel X3, dan juga keputusan pembelian sebagai variabel Y. Untuk menyelesaikannya, di sini nanti kita menggunakan data analisis. Untuk langkah pertama kita klik data. Setelah itu kita klik data analisis. Kita pilih yang regression. Kemudian kita pilih OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kita langsung saja input Y range-nya. Kita klik ini. Kemudian kita blok sampai bawah. Untuk maaf. Untuk X range-nya, kita blok semua data X. Kemudian kita centang yang label. Dan juga new worksheet play. Setelah itu kita klik OK. Nah, nanti akan muncul summary output. Ini kita perbesar dulu agar mempermudah membacanya. Nah, selanjutnya di sini ada R square. Ini kita warnai dulu. Nah, untuk R square ini memiliki nilai sebesar 0,579, yang artinya dapat dikatakan bahwa variabel eh, Y atau variabel keputusan pembelian ini dipengaruhi sebesar 0,57 atau 57% oleh variabel X1, variabel X2, dan juga X3. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Selanjutnya yaitu pada signifikan F. Untuk signifikan F ini bernilai 0,062, yang dapat dikatakan bahwa
nilai nilai signifikan F ini lebih besar dari 0,05, maka variabel X1, variabel X2, dan juga variabel X3 ini secara simultan atau bersamaan memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap variabel Y. Selanjutnya yaitu p-value di sini, p-value X1. Jadi variabel X1 ini memiliki nilai p-value sebesar 0,99 atau 99%, yang mana lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa secara parsial atau berpisah, X1 ini memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap variabel Y. Kemudian yang selanjutnya, variabel X2 ini. Untuk variabel X2 ini memiliki nilai p-value sebesar 0,013 atau 1,3%, di mana nilai ini lebih kecil dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa secara parsial atau terpisah, variabel X2 ini memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel Y. Kemudian selanjutnya variabel X3 memiliki nilai p-value sebesar 0,92 atau 92%, yang memiliki nilai lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa secara parsial itu variabel X3 ini memiliki pengaruh yang positif, namun tidak signifikan terhadap variabel Y. Kita kembali ke sheet 1, kemudian kita copy semua file ini, data yang ada, kemudian kita pastekan ke SPSS. Setelah itu kita klik variable view. Nah, di sini kita ubah dulu namanya variabel, maaf, var1 ini menjadi x1, kemudian var2 menjadi x2, var3 menjadi x3, dan var4 menjadi variabel y. Selanjutnya, pada label ini, kita beri nama untuk x1-nya yaitu iklan radio. Kemudian bawahnya X2 yaitu digital marketing. Untuk X3-nya kita beri nama iklan koran. Dan yang variabel Y keputusan pembelian. Setelah itu, eh measure-nya di sini kita ubah ke scale. Dan yang untuk variabel Y kita ubah menjadi em, untuk variabel Y-nya ini tetap menjadi unknown. Setelah itu, kita klik kembali ke data view. Kemudian kita melakukan analisis, klik analyze. Kita pilih regression. Dan kita pilih yang linear. Nah, di sini ada dependent dan juga independent. Untuk dependentnya, kita masukkan yang keputusan pembelian. Kemudian tiga ini, variabel ini, kita masukkan ke independent.
Setelah itu, kita klik yang statistik. Nah, di sini kita akan centang estimate, maaf, kita centang yang collinearity diagnostic. Kemudian continue. Setelah itu kita klik plots. Di sini eh, kita pilih as receipt. Ini kita pindahkan ke Y. Dan untuk yang Z spread kita pindahkan ke X. Setelah itu kita continue, kita ke save. Mau sebelumnya yang di plot situ kita centang dulu yang histogramnya dan juga normal probability plot. Selanjutnya continue, kita kembali ke save. Di save ini kita centang unstandardized dari residual. Kemudian kita continue. Setelah itu kita oke. Nah, nanti akan muncul outputnya seperti ini. Untuk selanjutnya kita akan eh, mengecek uji Kolmogorov, yaitu dengan back to data view. Kita kembali ke data view. Setelah itu kita klik analyze. Setelah itu kita klik yang non-parametric test. Dan kita pilih yang legacy dialog. Kita klik yang satu sampel KS. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Kemudian kita pindahkan yang unstandardized ini ke tes variable list. Kita klik OK. Setelah itu akan muncul hasilnya, outputnya seperti ini. Jadi, berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov test ini, eh, memiliki nilai sebesar 0,78, yang mana nilai ini lebih besar dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa data yang digunakan ini terdistribusi secara normal. Kemudian selanjutnya, kita juga akan menguji normalitas p-plot. P-plot ini di sini terlihat bahwa sebaran data ini menyebar sekitar garis diagonal, sehingga ini bisa dikatakan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi secara normal. Kemudian pada tabel koefisien ini, jadi bagian collinearity tolerance-nya dan juga statistik VIF ini di sini memiliki angka data yang lebih besar dari 0,1. Jadi menunjukkan bahwa data variabel yang digunakan pada penelitian ini tidak saling berkorelasi atau terbebas dari gejala
multikolinearitas. Kemudian pada statistik VIF ini, angkanya lebih kecil dari 10. Akan uji hipotesis. Di sini kita lihat pada tabel model summary, pada R square ini memiliki nilai 0,571 atau 57%, sehingga eh, hal ini menunjukkan bahwa variabel Y atau variabel keputusan pembelian yaitu sebesar 57% dipengaruhi oleh variabel X1, X2, dan juga X3, sedangkan sisanya itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Variabel ANOVA ini memiliki signifikannya senilai 0,046, lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau bersamaan variabel X1, X2, dan juga X3 itu memiliki pengaruh yang positif, namun dan signifikan terhadap variabel Y. Statistic regression binary. Di sini terdapat data X dan juga subscribe. Dengan data logistik regression binary ini, kita mengetahui bagaimana apakah H ini memiliki hubungan dengan subscribe atau H ini memiliki pengaruh dengan subscribe terhadap subscribe. Nah, untuk langkah pertama, kita bisa drag dulu data yang ada, kemudian kita copy dan kita pindahkan ke SPSS. Setelah itu kita ke variable view dan kita ubah var satunya ini menjadi X1 dan var 2-nya ini menjadi Y. Kemudian untuk desimalnya kita nolkan semua. Dan pada label yang X1 ini kita kasih nama A dan Y ini kita tulis subscribe. Setelah itu pada measure yang X1 ini kita ubah menjadi scale dan yang Y ini menjadi nominal. Jika sudah kita sesuaikan, kita kembali ke data view. Kemudian klik analyze. Kita klik yang regression. Dan kita cari yang binary logistik. Nah, ini sudah muncul. Kemudian kita pindahkan yang Y ini ke dependent dan X1 ini ke covariate. Setelah itu kita klik yang bagian option. Di bagian option ini kita centang yang Hosmer, Let me show goodness of it, dan juga iteration history. Kemudian continue. Oke. Nanti akan muncul output seperti ini. Nah, jadi eh, di sini dapat dikatakan bahwa variabel X ini memiliki pengaruh terhadap variabel Y, yaitu sebesar 22,8%, sedangkan sisanya itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari penelitian ini. Kemudian pada tabel Hosmer and Lemieux test, ini signifikansinya yaitu sebesar 0,802 atau 80,2%. Nah, sebelumnya kita sudah memiliki hipotesis H0 itu data yang digunakan fit dengan metode dan H1-nya data yang digunakan tidak fit dengan metode. Jadi, dengan diketahuinya signifikan 0,802 ini, nilai ini lebih besar dari 0,05 sehingga eh, value
value ini dapat eh, maaf, sehingga dengan value tersebut H0 ini diterima dan H1 ditolak. Jadi data yang digunakan pada penelitian ini fit dengan metode yang digunakan. Untuk selanjutnya, pada tabel classification, di sini overall percentage-nya 78,0, yang artinya ini memiliki akurasi sebesar 78%, yang mana apabila nilai ini di atas 70, maka memiliki akurasi yang baik. Kemudian variable in the equation, untuk nilai B-nya yang H ini memiliki nilai 0,128, sehingga nilai ini bernilai positif, sehingga dapat meningkatkan probabilitas kejadian yang ada. Selanjutnya, kita akan mengisi file pada machine learning. Jadi, di sini sudah terdapat data-data dari machine learning-nya. Kemudian kita lihat di variable view dengan datanya sudah tersedia juga. Langsung saja kita klik analyze. Setelah itu kita pilih neural networks. Kita klik yang multi-layer perceptron. Nah, di sini terdapat variabel, kemudian nanti kita akan memisahkannya ke dependent variables dan covariate. Untuk faktornya kita kosongkan saja, dan yang kita pindah ke dependent variables itu yang variabel skor kinerja karyawan atau performa, langsung kita pindahkan. Dan untuk sisanya ini kita pindahkan ke sini semuanya ke covariate. Setelah sudah dipindahkan, kita klik yang bagian output ini. Setelah itu kita centang yang independent variable importance analysis. Nah, setelah kita centang, kita klik yang bagian save ini. Di bagian save ini kita centang pada save predicted value or category for. Dan dengan kita klik ini, gunanya itu agar kita mengetahui angka prediksi. Setelah itu kita klik OK. Kemudian akan muncul output. Selanjutnya kita ke tabel independent variable importance. Jadi biasanya di sini tingkat minimum nilainya yaitu 0,2. Jadi semakin eh, besar angkanya itu, maka semakin penting juga variabel tersebut. Nah, di sini yang bernilai di atas 0,2 yaitu intelligence quotient dan juga pengalaman kerja. Selanjutnya kita kembali ke data view. Data view ini sudah muncul data baru yaitu predicted value di sini. Kemudian kita akan memperbaiki, kita akan menganalisis. Kita klik analyze. Setelah kita klik analyze, kita pilih yang neutral networks, kemudian kita pilih yang multi-layer perception. Setelah itu, kita keluarkan covariates ini yang tidak penting itu. Jadi, hanya menyisakan yang intelligence dan juga pengalaman kerja. Kita keluarkan. Setelah itu, kita klik OK.
maka nanti akan muncul outputnya. Kemudian kita langsung ke model summary-nya. Di sini, persen incorrect prediction pada trending sudah berubah menjadi 20,3%. Yang mana angka ini di bawah 30%. Berarti sudah baik. Kemudian pada testing, persen incorrect prediction-nya sebesar 26,9%, juga artinya sudah baik. Kemudian pada independent variable importance di sini akan muncul variabel yang penting saja seperti intelligence quotient dan pengalaman kerja. Nah, di sini menunjukkan bahwa analisis yang dilakukan itu sudah benar. Selanjutnya kita akan menganalisis karyawan yang akan kita rekrut. Kita kembali ke machine learning. Di sini di data view ini akan muncul lagi data predicted value A. Kita bisa memilih angka yang atau prediksi yang memiliki nilai yang paling tinggi. Di sini ada 10 dan ini 10 juga. Eh, jadi karyawan yang akan direkrut yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi di sini ada 12 karyawan yang akan direkrut. Sekian eh, pemaparan video tentang bisnis analitik dari saya. Terima kasih.